Natal kita GBI Grea tahun 2024 ya, kita mengambil tema This is Christmas ya, This is Christmas. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tak terasa akhirnya kita merayakan Natal lagi. Nggak tahu udah berapa kali kita merayakan Natal, tergantung usia Bapak Ibu. Mungkin ada yang udah puluhan tahun, ada belasan tahun, atau ada di bawah 10 tahun. Tapi poinnya adalah akhirnya Natal datang lagi. Nah, Natal datang lagi, namun saudara, dunia ini telah menyimpangkan makna Natal. Dan seringkali juga anak Tuhan kejebak di dalamnya. Ya, kita kejebak di dalamnya, memaknai Natal misalnya hanya ya reuni keluarga. Kalau ingat Natal, apa yang saudara bayangkan? Oh, enak nih, nanti anak-anak pulang dari luar negeri, dari luar kota, kita bisa jumpa kembali. Itukah kita memaknai Natal? Oh, Natal ini satu momen berbagi. Yuk kita pergi ke panti asuhan, yuk kita pergi ke panti jompo, ayo kita kumpulkan uang, kita berbagi di sana. Gak ada yang salah sama berbagi, tapi itukah Natal? Ya, di mal-mal kita mendengarkan lagu-lagu yang sebenarnya nggak ada hubungan sama Natal. Misalnya itu saya kurang tahu kunci dari apa ya. I saw mommy kissing Santa Claus. Aku lihat my mother, mamaku tuh cium Santa Claus. Itu dinyanyikan waktu Natal. Emang itu lagu Natal? Enggak sama sekali. I'm dreaming of a white Christmas. Ada banyak sebenarnya. Itulah dunia ya, telah masuk, terperangkap, terjebak komersial. Ya, itu menjadi momen-momen, ini Natal, momen maafkan. Maafin ya gitu. Itukah Natal yang kita pahami? Itukah makna yang kita pahami sehingga kita datang malam hari di tempat ini? Momen membeli barang baru dan lain sebagainya. Itu hanya sebuah kegiatan-kegiatan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Awas, jangan sampai aktiviti itu menjauhkan kita dari makna Natal yang sesungguhnya. Bahkan ada, ingat Natal, ingat liburan. Oh, kita liburan tahun depan, kita liburan ke sana, banyak uang, kemananya bisa. Itukah Natal yang kita maknai? Nah, oleh karena itu malam hari ini, saudaraku, dengan tema kita This is Christmas, mari kita memahami apa itu Natal. Apa sih tujuan Natal? Apa sih tujuan kita berkumpul di tempat ini? Nah, malam hari ini saya menyampaikan kepada kita ya, apa itu Natal? This is Christmas, dari tulisan Lukas dan dari tulisan Rasul Paulus. Yang pertama, mari kita lihat dari Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8, kita mulai. Lukas pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-8, kita mulai ya. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya atau bisa tampil di layar, mari kita membaca secara bersama-sama ayat 8 sampai 15. 1, 2, ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya sama-sama dengan keras, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kita langsung loncat ayatnya yang ke-20. Langsung ayat 20, coba sama-sama. 1, 2, ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. This is Christmas. Jadi Natal itu adalah kabar baik, katakan amin. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan
Kristus di kota Daud. Christmas, Natal, Allah telah datang dari sorga menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Tetap saya ulang kalimat ini. Tapi ketika dia datang menjadi manusia, dia tidak pernah kehilangan kealahannya. Karena tidak mungkin Allah berubah. Karena Allah bisa menjadi manusia, tapi manusia tidak mungkin bisa menjadi Allah. Nah, kabar baik ini membawa sukacita besar bagi semua manusia yang percaya kepadanya. This is Christmas. Nah, ketika tadi kita membaca, yang luar biasanya adalah kabar baik ini, ya, pertama-tama didengarkan oleh orang-orang yang dianggap hina, yaitu gembala. Gembala-gembala itu bukan pekerjaan mulia saat itu. Di zaman Raja Daud keren gembala itu. Tapi di zaman Yesus, gembala itu bukan pekerjaan yang bagus, bukan pekerjaan yang mulia. Reputasi gembala buruk saat itu. Mereka dianggap najis karena apa? Karena mereka tinggal di padang. Karena mereka tinggal di padang, mereka nggak bisa ikut upacara-upacara keagamaan Israel. Itu sebabnya mereka dianggap najis, nggak pernah join dalam ibadah orang Israel. Karena mereka tinggal di padang, saudaraku. Mereka dianggap pembohong, mereka dianggap pencuri, sehingga mereka tidak diperbolehkan menjadi saksi di pengadilan. Kalau ada kasus di pengadilan, kami bawa saksi. Siapa saksimu? Lalu diuji. Siapa kamu? Gembala. Diusir. Tidak layak dia. Tidak layak gembala itu. Mereka dipandang paling rendah, orang yang paling rendah, kecuali kusta. Jadi sama mereka. Di antara seluruh bangsa Israel, jabatan-jabatan, yaitu pekerjaan gembala itu dianggap paling rendah, saudaraku. Tapi meskipun demikian, para gembala yang hina ini adalah orang pertama menerima berita Injil, yaitu kabar baik itu. Mereka adalah orang-orang pertama yang mengetahui tentang kesukaan besar itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mereka yang paling hina, yang dianggap remeh, yang tak berdaya, tapi Tuhan menyampaikan Injilnya kepada mereka. Nah, saudaraku, kenapa sampai kita katakan Christmas itu merupakan kabar baik? Kalau Bapak Ibu memperhatikan dari awal tadi, begitu pembukaan, story of the gospel, ya, story of the gospel dikisahkan dalam video yang kurang lebih berapa menit, Pak Pendeta Arya? 6 menit kurang lebih tadi kalau Bapak Ibu perhatikan. Bahwa pertama Allah menciptakan semuanya baik. Semuanya baik kan? Kita udah sering nyanyikan lagunya, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi dalam video, teman-teman panitia membuat ada tumbuh tunas, menunjukkan apa? Itu penciptaan, bahwa Allah menciptakan semuanya. Lalu Tuhan menciptakan manusia. Manusia pertama diciptakannya Adam. Kemudian diambil satu tulang rusuk dari Adam. Tuhan buatlah wanita. Lalu Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Merupakan satu hubungan suami istri yang luar biasa. Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Maksudnya adalah ada satu keintiman di antara mereka. Tidak asing bagiku si Hawa ini, wanita ini, karena dia adalah bagian dari diriku. Saling menerima, tidak asing melihat pasangannya. Kemudian manusia itu jatuh dalam dosa. Karena jatuh dalam dosa, saudaraku, karena gereja kita motonya mulai dari rumah, saya selalu ambil penerapannya langsung ke rumah. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, yang tadi begitu mesra, inilah dia tulang dari tulangku, berubah menjadi apa? Tuhan, wanita yang kutempatkan di sisiku. Yang tadi saling menerima, tidak asing melihat pasangannya. Begitu jatuh dalam dosa, yang ada saling menolak, nggak ada lagi saling menerima. Asing melihat pasangannya, dia tutup mata. Woi, kok telanjang? Loh, dari kemarin-kemarin kemana? Orang memang telanjang kok. Tapi karena kejatuhan manusia dalam dosa, merubah semuanya. Tetapi Tuhan, ya kalau saudara perhatikan lagi yang ketiga, tapi Tuhan kita adalah Allah yang maha baik. Tadi catatan di atas tadi kalau saudara perhatikan, Allah memberikan janji keselamatan. Itulah Natal. Dia datang dari sorga untuk saudara dan saya yang layaknya binasa. Kalau setuju, tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Jadi mengapa Natal menjadi kabar baik? Karena kita semua sudah berdosa, saudaraku. Semua kita sudah berdosa.
Kita telah membuang Tuhan dan menggantikannya dengan Allah ciptaan kita sendiri. Lalu kita berpikir kita bahagia dengannya. Itu dosa. Aku tidak membutuhkan engkau Tuhan. Aku membuang engkau. Lalu aku ciptakan Allah bagi diriku sendiri. Lalu aku pikir aku bahagia dengan ciptaan, dengan Allah ciptaanku itu. Faktanya nggak ada bahagia. Konsekuensi dosa itu mengerikan, saudaraku. Perbudakan rohani. Kita diperbudak. Kita tidak pernah menjadikan Tuhan Yesus sebagai harapan. Bahkan ketika kita sudah percaya Yesus di hati kita, sering sekali kok kita tidak menjadikan Yesus jadi harapan kita. Sering sekali menjadi dosa kita orang percaya adalah apa? Tidak percaya. Itu dosa kita. Kita sebagai anak Tuhan nih, apa yang menjadi dosa kita sering? Tidak percaya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah, coba kita uji. Ketika saudara tidak berdoa satu hari, saudara mungkin kelelahan, tidak berdoa. Aduh, saudara langsung takut. Aduh, jangan-jangan aku sial nih, nggak lancar rezeki hari ini. Kita pikir kita lancar rezeki karena doa kita dari pagi. Bukan, itu bukan Injil. Karena selalu kita mengkaitkan, kita pikir kita berhasil karena usaha kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Ia telah memberikan hidupnya. Tapi bukan berarti kita tidak berdoa. Tapi berdoa bukan supaya kita berdoa sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, dosa kita orang percaya, tidak percaya. Lupa baca Alkitab. Kita pikir kita itu bisa karena upaya kita. Kalau bukan Dia yang datang dari surga, nggak bisa. Jadi akibat dosa itu perbudakan rohani, saudaraku. Kita suka mempertahankan kendali atas hidup kita. Kita pikir kita bisa mengendalikan hidup kita. Saudaraku, di gereja kita, ya kita terus belajar toh. Buat acara-acara seperti ini, jujur aja, kan nggak mudah juga ya, capek loh. Saya aja jam setengah 3 baru keluar dari sini tadi pagi. Jam setengah 3, jam 9 lewat sudah kembali lagi karena mau latihan. Padahal saya nggak ikut panitia sama sekali. Cuman karena udah sering dari dulu kan, udah sering. Saya pengen aja ngeliatin. Udah ada orang-orangnya. Tuhan menegur saya juga dalam hati, Judika, hati-hati. Jangan sampai kau kejebak kepada berhala kendali. Jangan sampai kau kejebak kepada berhala kontrol. Jadi kalau engkau tidak kontrol, nggak berjalan dengan baik. Jadi jangan kau pikir karena engkau kontrol berjalan dengan baik lalu aku bahagia. Itu berhala. Nanggap nggak maksud saya ini ya? Makanya kan teman-teman suka nanya juga, Pak Gem gimana Pak Gem? Coba bikin aja. Coba bikin. Saya juga takut. Kenapa? Kita bisa diperbudak. Kita pikir kita bisa mengontrol diri kita dengan uang kita, dengan jabatan kita. Kalau aku kontrol, aku buat begini, aku akan senang, aku akan bahagia. Itu berhala, Pak. Itu akibat dosa. Rata-rata kita punya berhala kontrol. Kita punya rata-rata berhala kuasa itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi betapa mengerikannya dosa itu sebenarnya. Kita mau mempertahankan kendali atas hidup kita dengan menjalani hidup demi apa? Demi uang, demi karir, demi keluarga, demi ketenaran, demi percintaan, demi kepuasan seksual, demi tujuan-tujuan sosial dan politik dan lain sebagainya. Tapi kalau mau jujur, hasilnya selalu sama. Kepada apa? Perbudakan lagi. Kita mencari uang misalnya, kita mau mencoba mengendalikan hidup kita dengan mendapatkan uang banyak. Ketika kita mendapatkan uang banyak, saudaraku, kita lupa. Akhirnya apa? Kita dikendalikan oleh uang itu lagi. Kita mencoba membangun keluarga bahagia misalnya, lalu kita bahagia, kita dikontrol lagi, saudaraku. Sekali lagi, saya hanya mau menyampaikan betapa mengerikannya konsekuensi dosa itu. Akhirnya kita dikuasai oleh, kita dikendalikan oleh apa? Oleh tujuan kita sendiri. Apa tujuan saudara? Alangkah indahnya kalau tujuan kita mencari Tuhan. Alangkah indahnya. Apa tujuan saudara? Tujuan saudara uang, engkau akan dikendalikan uang itu. Mencari apa? Nggak pernah puas kita. Seorang ahli matematis, filosofis, seorang teolog juga, namanya Blaise Pascal. Bukan yang asing saya ngomong, saudara pasti tahu. Dia berkata bahwa dalam jiwa kita ada satu rongga kosong yang nggak bisa diisi oleh apapun. Sekalipun seorang pemain bola namanya disingkat CR7. Siapa itu? Langsung tahu, seorang anak kecil. Tahu nggak gajinya berapa satu hari? 10 miliar. Coba, siapa di sini 10 miliar satu hari? Kerjanya apa? Cuman lari-lari lapangan bola. Ginilah kerjanya.
Kejar bola putih itu, putih hitam itu. Walaupun sekarang udah dimodif ya, bukan putih hitam lagi ya, macam-macam. Bangun pagi gini dah, kalau Cristiano Ronaldo itu ngulet begini dah. Nambah uangku 10 M, itulah nguletnya. Kalau biasanya saudara bangun pagi nguletnya apa? Persoalan gitu ya. Bangun pagi, aduh, kulihat lagi wajah istriku yang menyebalkan ini, gitu kali ya. Enggak lah ya. Dia akan dikontrol. Karena kita nggak pernah bisa puas. Seseorang itu harus hidup untuk sesuatu, nggak mungkin. Tak ada orang di sini yang hidup tidak mencari sesuatu. Bahaya kan saudaraku, kalau bukan Tuhan. Jika sesuatu itu bukan Tuhan, maka kita akan didorong oleh apapun. Kita makhluk penyembah. Kalau kita tidak menyembah Tuhan, maka kita menyembah apa saja. Tuh akibat jatuh dalam dosa itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Kita akan bekerja keras mencapai sesuatu itu. Dengan ketakutan kita, dengan ketakutan yang berlebihan jika terancam. Aku mau mencari A. Ketika kita berusaha mendapatkannya, kita ketakutan ketika yang mau kita dapatkan itu terancam. Terancam. Dengan kemarahan yang mendalam ketika dihalangi. Kita mau mendapatkan ini, ada yang menghalangi, kita marah. Itu rata-rata kita begitu saudaraku. Dan semua karena dosa. Semua kita memilih untuk menyembah, dan kita memilih semacam Tuhan untuk kita senangkan. Kalau nggak percaya, coba saudara, wanita-wanita, sembahlah tubuhmu. Sembahlah tubuhmu dan kecantikanmu dan daya pikatmu. Engkau akan tiap hari merasa jelek. Udah cantik kata orang, tapi dia selalu merasa jelek. Aduh kayaknya kurang ya, aduh kayaknya kurang ya. Karena engkau menyembah daya pikatmu, karena engkau menyembah tubuhmu. Diperbudak bukan? Sembahlah kekuatanmu. Engkau akan selalu merasa lemah. Paul udah kuat banget ini, tapi ada persoalan, ada ini, selalu kayak ada yang masih kurang, selalu kayak masih lemah. Diperbudak. Ngeri akibat dosa itu saudaraku. Sembahlah kecerdasan saudara. Aku pintar, sembahlah, banggakanlah kecerdasanmu. Engkau akan selalu merasa seperti orang bodoh, selalu ada aja yang kurang. Kok bisa gitu Pak? Anehnya begitu manusia. Anehnya manusia itu begitu saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi kita diperbudak terus dengan rasa ketidakpuasan. Tapi ketika kita di dalam Kristus, kalau kita benar-benar menerima Dia, kita dipuaskan oleh Tuhan. Di gereja kita, kalimat yang mau saya sampaikan tidak asing. Apa itu? Ciptakanlah rasa cukup. Jangan menciptakan kekurangan, tapi ciptakan rasa cukup. Kalau kita menciptakan kekurangan, kita akan terus kurang. 1 miliar satu hari pun kurang. Tapi ada anak Tuhan, gajinya UMR 5,5. Tapi dia bilang, Tuhan cukup. Nggak enak lah Pak Pendeta, ya terserah. Kan masing-masing punya keputusan. Alkitab mengatakan Tuhan Yesuslah kebahagiaan kita, Dialah kepuasan kita. Kalau ini kita terapkan, kita pasti bahagia. Sehingga waktu kita menatap pasangan kita yang tambah gemuk itu, kita bisa berkata, oh my darling, engkau cukup bagiku. Kita menatap suami kita, kenapa tambah cungkreng, kurus, hitam, tak bergairah begini tampilannya. Tapi karena Kristus kebahagiaan kita, kita bisa berkata, suamiku, engkau cukup bagiku. Aku tak butuh laki-laki yang lain, karena engkau sudah cukup bagiku di dalam Kristus. Itulah akibat dosa. Kita diperbudak. Yang apa? Yang nanti masuk kepada satu penghukuman kekal. Penghukuman kekal, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi itulah keadaan kita manusia yang diperbudak, yang berujung pada penghukuman kekal ini. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Itulah sebabnya malaikat tadi berkata, jangan takut, hai gembala. Bayangin saudaraku ya, kata jangan takut di situ sebuah kepastian. Di antara kita mungkin ada yang sedang takut, goyahkah usahanya, sakitnya belum sembuh. Tapi malaikat berkata, firman Tuhan berkata, don't be afraid, jangan takut. Sekali lagi, karena Tuhan yang mengatakan itu sebuah kepastian. Kalau setuju ini tepuk tangan paling meriah kalau ini. Itu kepastian saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Lalu dia bilang, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Indahnya bukan main, saudaraku. Itulah Natal sebenarnya. Jadi jangan disampingkan yang lain. Kita pergi berlibur, bagus. Tapi dalam berliburan Natal kita, renungkanlah apa itu Natal. Natal adalah Tuhan datang dari sorga, menggantikan tempatku yang harusnya binasa. Nanti akan kita lihat bagian keduanya. Bagian kedua bicara soal Natal. Coba kita baca lagi, ya, kita baca. Ya, saya nggak bahas secara detail perikop tadi karena akan panjang sekali. Kita mengambil pemaknaannya saja. Kita lihat Natal yang ditulis oleh Paulus, ya, supaya kita tambah luas pemahamannya, supaya kita tidak terjebak kepada hanya kelahiran. Kalau Natal kita hanya fokus pada kelahiran, itu tanpa makna. Karena apa kelahiran tanpa selanjutnya, kan begitu. Kita baca Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai 8. Mari kita baca sama-sama lagi ayat 6 sampai 8. 1, 2 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu Natal. Dia Allah. Kalau saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana, ya, TSI, terjemahan sederhana Indonesia, dia bilang gini, biarpun Yesus, ayat 6 ya, mempunyai semua sifat Allah, dia tidak pernah menganggap kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. 7, tetapi dia merendahkan diri dan meninggalkan semuanya, lalu mengambil kedudukan paling hina seperti budak yang melayani kita dan datang ke dunia sebagai manusia biasa. Itu Natal. Natal adalah dia datang dari sorga ke bumi. Lalu ayat 8, kita lihat tujuan Natal. Kita lihat ayat 8. 1, 2 ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah tujuan Christmas, inilah tujuan Natal. Jadi tujuan Natal itu adalah salib dan kebangkitan. Sekarang Bapak Ibu ya, bukan sekarang, memang harus dari dulu begitu. Ketika kita bicara Natal, nggak boleh kita sepotong ya. Ketika kita merayakan hari raya orang Kristen, nanti kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, kita nggak boleh pisah-pisah. Selalu harus kita sampaikan, memang ada perbagiannya, tapi harus lengkap disampaikan. Tadi jelas, tadi baru 3 sampaikan kan? Yesus datang, story of the gospel tadi itu. Setelah itu apa? Masuk pada pembaruan, kita diguduskan oleh Tuhan. Setelah itu apa saudaraku? Tuhan akan datang satu kali menjemput kita dan membawa kita ke rumahnya. Dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah, lalu satu kali dia berjanji dia akan datang menjemput saudara dan saya. Apalah gunanya kalau dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga, dia duduk di sana, tapi nggak pernah datang menjemput kita. Ngapain kita di bumi ini terus? Ngapain? Terus kita mati nggak dibangkit-bangkitin, coba. Jadi harus komplit dari kelahiran sampai dia menjemput kembali. Makanya ada satu lagu lama itu ya, yang sering saya nyanyikan walaupun satu baris, kalau nggak salah C ya. Dalam rumah Bapakku. Sama-sama dengan keras. Terdengar suara Yesus memanggil. Adakah cakap-cakapnya? Dia pergi ke negeri terang, surga yang bakal. Untuk apa? Dengan semangat. Kan tempatku dan tempatmu. Nah, inilah tujuan Natal. Dia datang untuk mati, bangkit, naik ke sorga, dan satu kali datang memanggil kita, saudaraku. Ini pengharapan kita. Makanya dalam konteks keluarga, istri saya, saudaraku, gini, kita sebagai anak Tuhan ya, yang telah menerima kabar baik itu, kita sama-sama orang yang telah ditebus Tuhan. Oke? Setuju? Nah, waktu kita berjalan dengan pasangan kita, jangan lihat pasanganmu itu yang sekarang. Engkau akan kecewa karena banyak kurangnya dia, banyak kelemahannya. Betul kan? Tapi lihatlah ke depan bahwa satu kali pasangan kita itu disempurnakan Tuhan.
Makanya aku dan istriku pun dalam kelemahannya, dalam kekuranganku juga, kami berjalan bersama, saling mengingatkan, saling bergesek untuk apa? Semua pendidikan. Peganglah tangan pasanganmu, anak-anakmu, jangan lihat dia yang sekarang, tapi lihat nanti di sana dia disempurnakan Tuhan. Aku bangga sekali Tuhan, Engkau pakai aku ikut dalam proses penyempurnaan istriku di sana. Di sini kita gesek tapi bersama terus bergandengan tangan. Semua kita orang berdosa, tapi kita semua orang yang telah ditebus Tuhan. Ketika pasangan kita bersalah, melakukan kesalahan, kita nggak menghukum dia. Kenapa? Kita pun salah juga. Tetapi kita pun sama-sama orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Pegang tangannya. Saya sebagai sama-sama orang telah ditebus Tuhan. Jangan tatap dia yang sekarang, jangan fokus dia yang sekarang, tapi fokuslah bahwa satu kali Elizabeth Tanzania menjadi seorang wanita yang disempurnakan Tuhan. Saudara tahu Elizabeth Tanzania siapa? Ya, istriku lah. Makanya suami-suami bersyukur ya, engkau dipakai Tuhan untuk menyempurnakan istrimu. Istri-istri bersyukurlah engkau dipakai Tuhan untuk menyempurnakan suamimu. Saya sebut nama dulu karena udah bergandengan tangan dia. Jadi Pak Suranta, bersyukurlah Pak Suranta dipakai Tuhan untuk menyempurnakan Ibu Heni. Jadi Pak Suranta, lihatlah Ibu Heni di sana. Satu kali disempurnakan Tuhan, dan Pak Suranta ikut dalam proses penyempurnaan itu, saling bergesekan, saling mendoakan gitu. Demikian sebaliknya. Jangan lihat anakmu yang sekarang mengesalkan dia. Tapi anak kita itu satu kali disempurnakan Tuhan, bukan? Karena dia anak Tuhan yang tadi tebus. Makanya pegang dia, saling mendidiklah, saling mendoakanlah. Ada yang salah, saling mengingatkan. Jangan percuma kau rajin kebaktian. Aku tengok kau baca Alkitab 3 pasal 1 hari, tapi percuma, nggak ada gunanya. Itu bukan Injil. Itu orang legalistik yang selalu menganggap diri lebih baik. Natal nggak pernah mengajarkan itu, saudaraku. Natal nggak pernah mengajarkan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat kita masih berdosa, coba Roma 5 ayat 8. Aduh, Injil itu ya luar biasa banget, saudaraku. Roma 5 ayat 8, mari kita perhatikan. Roma 5 ayat 8, kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita, itulah Injil itu. Waktu kita masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Bahkan sesungguhnya di kitab Kejadian sudah dicatat lebih dahulu hal seperti itu. Ketika kita berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudaraku, apa yang terjadi? Mereka ketakutan ketika mereka mendengarkan bunyi langkah kaki Tuhan. Mereka pergi bersembunyi dan berkata, mereka takut, mereka telanjang. Lalu Tuhan, siapa yang datang mencari manusia? Tuhan yang datang. Lagu lama, saudara tahu lagu lama ini? Adam, Adam, di manakah engkau? Ku cari, tak ada di tempatmu. Adam, Adam, di manakah engkau? Ku rindu berjumpa denganmu. Biasanya cuma satu baris ya, kita ciptakan langsung di tempat. Lumayan lah ya, berapa kalimat. Jadi yang pertama mencari manusia yang berdosa itu Tuhan. Dan Tuhan mengkonseling Adam. Betapa sabarnya Tuhan. Tuhan mengkonseling Adam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di mana kau Adam? Lalu Adam bilang, Tuhan, aku takut, aku bersembunyi. Adam lari dan bersembunyi. Dia takut jumpa Tuhan karena dia telanjang. Telanjang maksudnya apa? Terlihat semua kebusukan hatinya, terlihat semua kekotoran hatinya, terlihat semua kenajisannya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia bersembunyi. Adam berpikir kalau dia bersembunyi, dia aman dari Tuhan. Hati-hati di antara kita. Kita bikin salah, kita bikin dosa, kita bersembunyi dari Tuhan, kita lari dari Tuhan. Bagaimana cara anak-anak zaman now bersembunyi?
Ikut pelayanan pakai jas senyum, shalom. Sebenarnya dia sedang bersembunyi dari Tuhan. Dengan mau memberi, membantu orang, sesungguhnya dia sedang lari. Dia hidup dalam dosa, tapi dia mencoba bersembunyi dengan kekayaannya, dengan tampil pelayanan, dengan senyum. Gak ada gunanya. Lebih bagus keluar, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku bersalah, aku berdosa. Adam dikonselingi sama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Fenomenanya, itu kalau konseling, fenomena yang terlihat apa itu? Dia lari dan bersembunyi. Akarnya apa? Akarnya Allah mau menggali akar dosa dari Adam. Allah mau menggali berhala dari si Adam. Tuhan bilang gini, Adam, siapa yang beritahu bahwa kau telanjang? Aku gak pernah lo kasih tahu kau telanjang. Gak pernah aku bilang, Adam, kamu telanjang lo. Gak pernah. Kau tahu kau Adam kau telanjang? Dari mana kau tahu itu? Lalu Tuhan gali lagi, apakah kau makan buah yang ku larang itu? Sebenarnya Tuhan mau menggali kan, itulah mengkonselingin, mau menggali akarnya di mana. Tapi itulah orang yang sudah jatuh dalam dosa, tanpa kasih karunia Tuhan, sulit untuk berbalik, saudara. Mustahil untuk berbalik. Makanya ketika Tuhan datang, sambutlah dia dengan hatimu yang tulus. Iya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Adam gak bisa menilai dirinya secara objektif lagi karena dosa, lalu dia bilang, wanita yang kau tempatkan di sisiku itu Tuhan, itulah yang memberikannya, makanya aku makan. Clear ya, manusia berdosa, clear ya. Tetapi ayat 15, kalau kita membaca ayat 15, itulah janji Tuhan. Manusia udah bersalah, tapi Tuhan siapkan jalan keluarnya. Bahwa keturunan wanita ini akan meremukkan ular. Itu menunjukkan apa, saudaraku? Natal. Dan sesungguhnya itulah Natal pertama. Di Taman Eden itu Tuhan sudah menyiapkan sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa anugerah Tuhan. Allah mengasihi kita ketika kita berdosa. Itulah Natal. This is Christmas. Saya kutip satu pendapat satu tokoh yang saya suka bacalah bukunya akhir-akhir ini, yaitu Timothy Keller. Dia bilang begini, Injil Kristen mengatakan bahwa saya sangat cacat sehingga Yesus harus mati untuk saya. Namun saya sangat dicintai dan dihargai sehingga Yesus dengan senang hati mati untuk saya. Itulah Injil itu. Dia senang mati untuk kita, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu, perhatikan di bagian-bagian akhir khotbah saya ini. Perhatikan nih. Perhatikan Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita saat kita berdosa, itu sebabnya jangan saudara merasa terlalu najis. Jangan saudara merasa terlalu jahat dan merasa Tuhan tidak mau menyelamatkanmu atau Tuhan tidak mampu menyelamatkanmu. Pada saat kita berdosa yang paling kotor sekalipun, Dia sendiri yang datang mencari saudara. Jangan saudara merasa sudah baik sehingga saudara merasa layak diselamatkan. Nggak ada kebaikan kita bisa menjadi syarat kita bisa diselamatkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nggak ada yang bisa. Ingat, kelayakan kita cuma satu. Apa? Saya ulangin ya. Ini statement yang udah berkali-kali di gereja kita. Kelayakan kita hanya satu, kepantasan kita hanya satu, yaitu masuk neraka. Itulah layak kita, itulah pantas kita. Jangan pernah merasa layak dihormati, karena layaknya kita cuma satu, yaitu masuk neraka. Tapi kita mendapat kasih karunia Tuhan. Dalam mendapat kasih karunia Tuhan ini, Tuhan tolong kita bekerja keras, kita mengandalkan Tuhan, kita bergantung sama Tuhan. Lalu Tuhan memberkati kita, memiliki jabatan yang tinggi. Jangan pernah kita merasa pantas dihormati karena jabatan kita yang tinggi ini. Jangan pernah. Kenapa? Karena pantasnya kita cuma satu, yaitu masuk neraka. Boleh tepuk tangan saudaraku? Katakan kiri kananmu, pantasmu itu masuk neraka. Iya. Pantasnya Pak Aman masuk neraka loh. Setuju nggak? Ngomonglah juga. Pantasnya Pak Judika itu. Pantasnya Pak Judika masuk neraka. Iya. Pantasnya saya juga masuk neraka. Pantasnya Pak Aman juga masuk neraka.
Nggak ada yang pantas kita dihormati secara teologis, saudaraku. Karena pantasnya kita cuma satu, masuk neraka. Tapi kita mendapat kasih karunia. Kita diselamatkan Tuhan. Nah, kalau kita mengerti the sweetness of Jesus ini, the sweetness of the gospel, itulah yang membangun dari dalam kita. Injil itu adalah yang kuasa Allah yang menyelamatkan. Itu mentransformasi dari dalam, membuat kita bersuka cita, hidup dalam kesucian, hidup bertanggung jawab terhadap pasangan dan sebagainya. Kalau enggak, apa motif saudara berjuang hidup kudus tanpa mengenal keindahan Injil itu? Tak akan mungkin. Itu hanya usahamu sendiri. Engkau mau hidup kudus tapi motifnya, aku mau hidup suci. Oh, itu dosa, dalam nama Yesus dosa, dalam nama Yesus dosa. Mungkin 3 bulan kau berhasil, setelah itu kau gagal lagi. Karena kita manusia berdosa tidak pernah bisa mempertahankan ritme itu. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Jadi anugerah Tuhan bukan bicara masa lalu saja. Bukan. Saya diselamatkan Tuhan bulan Februari atau bulan Maret tahun 90. Itulah pertama kali saya diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Dan Tuhan mau saya sempurna seperti Dia di sana. Dari saya balik kanan oleh anugerah sampai saya di sana, saya berdiri di atas anugerah Tuhan. Sebab kalau bukan anugerah Tuhan, hari ini saudara mati semua, dibunuh Tuhan. Karena apa? Karena Dia Allah yang sempurna. Dia membutuhkan doa yang sempurna dari saudara. Dia menuntut persembahan yang sempurna. Dia menuntut ibadah yang sempurna. Saya tanya, siapa di sini ibadahnya sudah sempurna? Kagak ada. Siapa di sini persembahanmu sempurna? Kagak ada. Karena Dia sempurna, dibunuh kita semua harusnya hari ini. Tapi kenapa nggak dibunuh? Itulah karena salib Tuhan itu. Di atas kayu salib, doa yang sempurna sudah dinaikkan oleh Tuhan Yesus. Di atas kayu salib, persembahan yang sempurna telah dinaikkannya. Kalau kita ngerti ini, inilah yang mendorong kita bekerja keras, hidup dalam kesucian, makin sayang sama pasangan kita, makin sungguh-sungguh hidup dalam kesucian. Kenapa? Karena kita menikmati keindahan Injil itu. Inilah maka gereja kita terus berjuang untuk mempelajari. Kita menjadi satu gereja yang gospel center church. Makanya di tahun depan kami pendeta-pendeta, doakan kami pendeta-pendeta di gereja kita, saudara. Tiap Selasa ya, kami kumpul di rumah saya. Semua pendeta-pendeta gereja yang nggak sibuk, kalau dia pas sibuk nggak datang, kalau nggak datang. Kita ngobrol, kita diskusi, kita menggali Alkitab, kita berdoa, Tuhan apa yang mau kami buat ya Tuhan. Dan kepada mereka saya bilang, di antara kita nggak boleh ada yang menonjol. Ketika ada satu yang menonjol, kita sudah gagal. Yang menonjol harus Injil yang menonjol. Nggak boleh ada yang menonjol. Makanya di antara para WL semua, nggak boleh ada yang menonjol. Aku WL lebih jago, aku khotbah lebih jago. Nggak ada itu. Injil nggak pernah mengajarkan itu. Yang mempersatukan kita adalah Injil, bukan hobi. Kalau hobi yang mempersatukan, kalau sama-sama punya uang mempersatukan, pecah kita. Tapi kalau Injil mempersatukan kita, kita sadar. Ingat, kalau kita bicara Injil, ada 2 di dalamnya. Ada kekudusan Tuhan, ada keberdosaan kita. Belajar Injil, kita sadar, aku orang berdosa, tapi juga aku orang kudusnya Tuhan. Ketika paham ini, kita lihat orang lain yang bikin salah, kita enggak. Kita ngerti, karena kita pun pernah bikin salah kayak dia. Itulah yang disampaikan oleh Injil. Bayangin kalau, makanya tahun depan dalam diskusi kami pendeta-pendeta, kita sudah buat tema besarnya untuk tahun 2024 adalah Gospel Centered Family. Jadi sudah ada 12 tema besar tiap bulan. Nanti pendeta-pendeta kita akan khotbah. Udah ada tema 12 besar. Lalu saya minta kepada mereka, karena kan jujur aja, saya bukan menyombongkan diri saudara ya. Pendeta-pendeta di tempat kita semua teologianya mantap-mantap. Setuju nggak? Pengkhotbah di gereja kita boleh berdiri dulu. Pak Ari, Pak Gembala di gereja Serpong, Pak Robson, Pak Mike, Pak Arya, coba. Pak Daniel, Pak Hasiolan, coba lihat saudaraku. Boleh menghadap ke jemaat kita? Coba. Semua memiliki landasan teologi yang mantap saudaraku. Makanya waktu kita buat 12 tema per tahun itu, tapi untuk bulanannya saya bilang sama mereka, bergumullah sendiri, buatlah temamu sendiri. Kenapa? Mereka pun punya kemampuan, tapi ada satu tuntunan. Tadi Pak Amin kenapa nggak berdiri Pak Amin? Ayo dulu berdiri Pak Amin. Tadi Pak Amin, ayo berdiri dulu. Iya, tepuk tangan buat Pak Lai Amin Filemon saudaraku. Puji Tuhan. Siapa lagi ya? Oh, Pak Mario, mana Pak Mario? Dia bagian seksi ini. Di belakang tuh. Saudara bisa lihat tuh, coba. Dari dasinya udah ketahuan, mantap teologianya. Mantap juga hatinya. Dan
Dan doakan kami supaya kami tetap kompak, saling mengasihi, biar Injil yang menonjol. Nggak boleh ada Judika yang menonjol, nggak boleh. Ketika Judika menonjol, kita udah gagal menjadi gereja. Gereja itu pusatnya Kristus, bukan gembala. Nggak boleh. Saya pastikan itu sebuah kegagalan yang tidak dididik dari sejak awal, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, jadi ingat Bapak Ibu, tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan agar membuat Allah mengasihi kita. Enggak. Saya ulangin ya, tidak ada kebaikan kita yang kita lakukan yang membuat Allah mengasihi kita. Enggak ada. Kenapa Pak? Jelas tadi ayatnya, Roma 5:8. Roma 5:8. Tuhan mengasihi kita saat kita berdosa kok. Mau kebaikan apa kita lakukan supaya dia sayang sama kita? Dia udah sayang sama kita waktu kita berdosa. Nah sekarang kita mau nggak meresponi dengan baik kebaikan Tuhan ini? Cara meresponinya bagaimana? Belajarlah terus Injilnya, pahami terus keindahannya. Ada satu lagu-lagu ini ya, yang tapi saya nggak tahu kunci apa ya. Coba kunci E Pak. Jesus, 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 sweetest name I know. Coba kita cari contekan aneh nih. Fills my every longing, keeps me singing as I know. Sekali lagi. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I know. Fasting on the riches of His grace, resting in His sheltering arm, always looking on His smiling face. That is what I shout and sing. Sama-sama, Jesus, 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 sweetest name I know. Fill my every longing, keeps me singing as I go. Yes, tepuk tangan dong buat Pak Amahan. Gak ada yang boleh menonjol kan? Dia paling sering ngingatin kami. Kalau lagi jumpa, ingat, gak boleh ada yang menonjol. Jadi Jesus, sweetest name I know. Apa yang sweetest name bagi saudara? Nama istri kita? Seorang wanita di luar sana kah? Seorang artis kah? Bahaya kita. Jadi makin kita memahami the sweetest of Jesus, itulah mentransformasi dari dalam. Itulah yang disebut dengan for I am not ashamed, kata Paulus. Sebab aku tidak malu akan Injil. Karena Injil ada, for the gospel is, ya kan? Kuasa Allah, the power of God to save, to transform. Bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Gimana caranya Injil itu berkuasa? Injil itu seperti merica, kelihatan dingin, tapi makanlah. Ketika kita makan, kita kunyah, kita kepedasan. Itu. Makanlah Injil itu. Ketika kita rasakan, makin panas dari dalam mengubah kita. Itulah memotivasi kita hidup jujur. Itulah memotivasi kita hidup dalam kesucian, kekudusan, dan lain sebagainya. Bicara soal etika Kristen. Tanpa Injil, tanpa kasih karunia yang menjadi motif kita, kita akan gagal hidup dalam perilaku yang baik. Karena perilaku yang baik yang kita bangun hanya dari kekuatan kita. Itu tidak permanen. Akhir kata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, this is Christmas. Di Lukas pasal 2 tadi, ayatnya yang terakhir ke-20, para gembala itu dengan sukacita, ya, mereka dengan sukacita. Jadi Christmas melahirkan sukacita besar. Christmas melahirkan pujian bagi Allah. Di ayat 14 tadi, bala tentara sorga, para malaikat bernyanyi, mengatakan saudaraku, kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Christmas juga membawa sukacita.
dan melahirkan pujian kepada Allah dari para gembala. Ayat 20 tadi dikatakan bahwa mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi tanpa kita memahami kedatangan Tuhan itu, tujuan utamanya apa, makna dari Natal itu sendiri, gak ada yang bisa memotivasi kita dari dalam untuk memuliakan Tuhan. Makin kita mengalami kasih karunia Tuhan, itulah yang memaksa kita tunduk untuk menyembah kepada Tuhan. Kalau enggak, apa yang memaksa saudara? Jangan pakai memaksa, kurang pas. Apa yang memotivasi saudara, yang mendorong saudara hidup untuk menyembah Tuhan? Hanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang merasa hidup dalam dosa, jangan merasa engkau tidak pantas untuk diselamatkan. Ingat, ketika kita masih berdosa, Dia menyelamatkan kita. Jangan merasa sudah baik sehingga engkau pantas diselamatkan. Tidak ada. Karena kepantasan kita hanya satu, masuk neraka tapi diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.